Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Materi bab 1 interaksi antar ruang, benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kalian mempelajari ini, kalian harus bisa mengetahui lokasi dan batas-batas benua. Untuk yang kedua, kalian harus mencermati kondisi alam benua di dunia dan mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua. Yang ketiga, menelaah dinamika penduduk di setiap benua. Keempat, menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Berapa jumlah benua yang ada di dunia? Ada yang menyebutkan 7 benua, ada yang menyebutkan 6 benua, dan ada yang 5 benua. Itu dari para ahli yang menyebutkan. 7 benua ini, yang pertama adalah Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Sedangkan ada yang menyebutkan 6 benua. 6 benua itu untuk Eropa dan Asia ini digabung menjadi benua Eurasia. Eurasia. Jadinya Eurasia 1, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Ini menjadi 6. Ada juga yang menyebutkan 5 benua. 5 benua itu yang tidak ada adalah benua Antartika. Jadi Eurasia 1, 2 Amerika Utara, 3 Amerika Selatan, 4 Australia, Afrika, dan 5 Australia. Kemudian pada materi ini kita hanya membahas 5 benua saja. Benua tersebut memiliki kondisi alam, kondisi budaya yang berbeda-beda. Karena itu, sejak dulu telah terjadi interaksi di antara benua-benua tersebut. Yang pertama kita bahas benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Benua Asia terbagi menjadi 5 wilayah atau 5 region. Apa saja? Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ada 5 wilayah atau region dari benua Asia. Puncak yang tertinggi di benua Asia adalah Gunung Everest, sedangkan yang terendah adalah Laut Mati. Sungai terpanjangnya Sungai Yangtze, dan danau terbesarnya adalah Danau Aral. Nah, batas-batas benua Asia. Batas benua Asia sebelah utaranya, berarti yang di atas. Sebelah utaranya ada apa? Sebelah utaranya ada Samudra Arktik dan Selat Bering. Yang kedua, sebelah baratnya. Sebelah baratnya berarti sebelah sini. Sebelah baratnya ada apa? Benua Eropa. Kemudian pegunungan Ural, Laut Tengah, dan terusan Suez.
sebelah timur. Sebelah timurnya ada Samudra Pasifik dan benua Amerika. Terakhir, sebelah selatan. Nah, sebelah selatannya ada Samudra Hindia. Berikutnya, untuk benua Amerika, benua yang kedua, benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Benua Amerika disebut juga benua merah. Kenapa disebut benua merah? Karena terdapat suku Indian. Karena ada suku Indian. Sebenarnya suku Indian itu tidak berkulit merah. Kulit mereka terlihat merah karena suku Indian tersebut suka melumuri kulitnya dengan cat yang berwarna merah. Sebab itu benua Amerika disebut benua merah. Benua Amerika terbagi atas 4 kawasan. Ada 4 kawasan: Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Jadi ada 4 kawasan. Puncak tertingginya adalah Gunung Aconcagua dan bagian terendahnya adalah Death Valley. Sungai terpanjang, Sungai Amazon, dan danau terbesarnya adalah Danau Michigan. Untuk batas-batas benua Amerika, silakan dicari ya nak ya. Ini tugas kalian, mencari, kemudian ditulis di bukunya. Berikutnya, benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Jadi Asia, Amerika, kemudian benua Afrika. Benua Afrika disebut juga dengan benua hitam. Benua hitam. Kenapa disebut benua hitam? Ada yang tahu? Nah, benua Afrika disebut dengan benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Ya, jadi sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Perancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Biasanya yang kalian ingat benua Afrika itu adalah satwa liarnya seperti singa, gajah. Ya, kemudian kita bisa cermati penduduknya yang umumnya berkulit hitam. Untuk Afrika terbagi menjadi 5 kawasan. Ada 5 kawasan. Kawasan apa saja? Ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Terdiri dari 5 kawasan. Puncak tertingginya Gunung Kilimanjaro. Bagian terendahnya adalah Danau Asal. Sungai terpanjang Sungai Nil dan danau terbesar adalah Victoria. Benua Afrika beriklim tropis. Kalau tropis itu hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kecuali bagian utara dan bagian paling selatan. Paling utara dan paling selatan. Ini
subtropis. Subtropis ya. Subtropis itu berarti mempunyai 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Subtropis ada 4 musim, sedangkan kalau tropis hanya 2 ya. Kemudian batas-batas benua Afrika, nanti kalian cari, ini tugasnya, cari dan catat batasnya apa saja sih. Seperti tadi Ibu udah sampaikan, kalau benua Asia sebelah utaranya ada Samudra Arktik, ada Selat Bering. Berikutnya untuk benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua terkecil ketiga setelah Australia. Benua Eropa disebut juga dengan benua biru. Disebut benua biru karena ada 2 alasan. Ya, ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena mayoritas penduduk Eropa mempunyai bola mata yang berwarna biru. Yang kedua, karena zaman dahulu banyak kerajaan yang terkenal di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru. Jadi karena adanya kerajaan. Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan. Jadi 4 kawasan. Apa saja? Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan. Terbagi menjadi 4 kawasan. Pembagian wilayah tersebut mengakibatkan terbentuknya lembaga Uni Eropa. Jadi pada Uni Eropa ini adalah lembaga ekonomi dan lembaga politik yang beranggotakan orang-orang Eropa. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemajuan perekonomian negara-negara di Eropa dan untuk meningkatkan peran Eropa dalam hubungan internasional. Nah, benua Eropa ini secara fisik menjadi satu dengan benua Asia. Keduanya dipisahkan oleh pegunungan yang disebut pegunungan Ural. Ya, jadi ini Eropa. Ini kalau kita lihat ini dempet dengan benua Asia, hanya dipisahkan dengan pegunungan. Karena benua Eropa dan Asia mempunyai budaya yang berbeda, maka dianggap mereka sebagai benua yang terpisah. Ya. Kemudian di Eropa ini ada negara yang paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Ya, sebelah selatan Italia, sebelah sini Vatikan itu. Ya. Di Eropa juga memiliki iklim subtropis. Ya, Vatikan ini dipimpin oleh seorang Sri Paus. Batas-batas benua Eropa. Nanti kalian cari lagi dan ditulis. Berikutnya benua Australia. Ini yang terakhir, benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di antara benua lainnya. Benua Australia terdiri dari 8 negara bagian. Australia Utara, Australia Barat,
Australia Selatan, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, dan yang terakhir adalah daerah khusus ibu kota. Ibu kotanya apa? Canberra. Ya, jadi termasuk 8 negara bagian yang ada di Australia. Untuk puncak tertinggi di Australia adalah puncak Mawson. Bagian terendahnya adalah Danau Erie. Sungai terpanjang Sungai Murray dan danau terbesarnya adalah Danau Erie. Untuk iklimnya di Australia adalah subtropis dan sedang. Batas-batas benua Australia dicatat, ditulis di sini. Oke anak-anak, sekian penjelasan materi letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Silahkan kalian catat dan dikirimkan ke GCR hari ini sampai pukul 3 sore. Terima kasih dan tetap sehat.